Udah 3 bulan sampai pakai uang pinjaman, sampai merasa sedih itu sempet beli nasi warteg itu 10.000 makan berdua sama bokap, itu buat sehari. Balik lagi di titik terendah. Kali ini kita kedatangan perantau ya, perantau yang memang ada cerita titik terendahnya. eh, ini sakit banget. Coba ntar dengerin dulu deh. Dengerin sampai habis. Kalau nangis dilap. Ya. Oke. eh Imal, perkenalkan, Mal, nama sama dari daerah mana? Sama Imal Zildi dari Magelang, Jawa Tengah. Kalau untuk kisah sih dulu saat setelah ini ya lulus SMA, sempat keluarga itu sebelum lulus lah udah goyah untuk keluarga nih, sempet bokap itu sampai nganggur lama banget. Kalau untuk itu sampai juga eh, ibu juga terpaksa juga ikut tetangga itu jadi bertani, itu agak lama dah untuk nyukupin eh, keluarga sama adik saya satu masih sekolah. Di situ juga saat mau lulus, karena di sana ya itu tahun 2018 sekolah itu walaupun negeri masih ada untuk iuran uang gedung dan bulanan. Nah, itu masih ada tunggakan yang belum dibayar waktu itu. Karena masih di Jawa Tengah itu masih ada iuran untuk sekolah ya. Itu lama, kisaran setelah ujian itu memang agak sulit lah untuk perekonomian gitu ya. Sampai-sampai nganggur lama udah 3 bulan setelah kelulusan itu baru merantau ke Jakarta. Itu juga dengan uang hasil pinjaman lah saudara. Setelah berangkat juga masih ada kendala itu, eh, sama bokap itu berangkat berdua naik motor pakai tas gede-gede di depan belakang, nekat aja ke Jakarta balik lagi karena sama-sama posting nganggur, mau berjuang lah istilahnya buat keluarga. Sampai Jakarta itu ke rumah nenek, ke rumah ibu dari bokap. Itu dalam perjalanan mampir dulu ke Cirebon ke nenek karena memang ada rumah di sana. Setelah berangkat pagi-pagi, karena emang belum ada SIM ketilang di, kalau nggak salah di Subang atau Kerawang itu. Oh, jadi memang di Jakarta udah ada nenek? Neneknya di Cirebon, Oh, di nenek jadi rumahnya Cirebon. kosong di Oh, di Jakarta ini Jakarta. rumah kosong. Oh, Hmm, rumah nenek yang lama gitu. iya, Oh, jadi ini ke Jakarta berarti berdua. Bokap sama berdua, lo doang gitu ya? berdua. Oh, oke Hmm. oke. Jadi di Jakarta berdua terus. Bawa duit mepet, udah cekak lah istilahnya untuk karena memang uang pinjaman, sampai di jalan ada operasi tilang anak polisi. Nah, sampai saat itu sampai di Jakarta cobaan lagi pas datang, karena memang rumahnya udah nggak diisi lama. Tahunya pas datang pintunya rusak, sampai tidur itu gelap-gelapan di kamar, memang ada cuman dalam kondisi nggak punya pintu, nggak ada pintunya di kamar gitu. Udah 3 bulan sampai pakai uang pinjaman, sampai merasa sedih itu sempet beli nasi warteg itu 10.000 makan berdua sama bokap.
itu buat sehari. Itu titik terendah sih saat itu. Pakai Sama apa tuh 10.000 tuh dulu? nasi telur lah Oh, nasi dikuain. telur. Nasi telur dikuahin. Itu satu nasi berdua. Iya, satu nasi berdua. Terus, Nah, setelah itu agak lama ya, itu kisaran 3 bulan lah, itu baru dapat kerjaan lagi gitu. Maksudnya baru kerja. Bokap udah punya pekerjaan, udah buat harian lah, istilahnya bisa buat harian dulu gitu. Itu juga nyokap masih dalam posisi bertani di kampung lah istilahnya. Sampai buat sekolah adik aja susah tuh untuk beli sepatu, beli buku atau beli seragam segala macam dulu. Itu yang paling eh, titik terendah sih itu. gitu. Terus kalau misalkan bokap lu kemarin berarti 2015 itu kejadian ya? 18. 2018. Oh, jadi bokap lu suka di 2018 itu dia udah mulai gawe. Habis mulai gawe udah beda lagi ceritanya. Udah sih sampai situ tuh udah sama-sama kerja. Nah, Oh, jadi lu sama bokap udah sama-sama udah kerja ya? Setelah 3 bulanan ya? iya, Oh, itu. Nah, setelah itu paling yang ada titik terendah lagi tuh pas COVID itu. oh COVID kemarin ya, hmm, 2020. Kisaran 6 bulan lah sebelum pandemi itu, istilahnya pulang lah ke kampung. Karena emang pandemi kan, dikira cuman sebentar, taunya kan sampai kisaran 3 tahun pandeminya. Itu di sama-sama nganggur lagi, semua satu keluarga itu merasa sulit lah berada di titik Titik yang di terendah yang kedua ya. 2018. Iya, Ya, itu terus? pokoknya semua itu sampai bokap itu istilahnya nggak pernah ke sawah lah sampai saat itu buat apa namanya, gotong-gotong gabah istilahnya, mau karena Hmm. memang udah apa ya, udah nggak ada untuk mata pencarian lagi lah istilahnya, karena memang saat itu mudik lah ke kampung karena memang di Jakarta kan semua lockdown gitu kan. Di kampung itu kisaran 6 bulan lah. Itu entah, nyokap juga hebatnya dia bisa gimana ya, punya pinjaman itu baru sampai sekarang apa namanya, yang buat berkesan sih, sampai 6 bulan itu bisa hidup lah gitu. Apalagi juga masih sekolah adek gitu. Jadi Itu 6 bulan itu tulangpungnya itu mamah gitu ya. iya, Itu 6 bulan dinanterin aja. hidup dari uang pinjaman gitu. Mm, mm. Sama Oh, ya kalau memang ada eh, kerjaan di sawah lah, di ladang, mungkin itu bisa sampai dulu bantuin ibu juga itu bukain apa namanya, kulit kelapa. Itu pernah dilakuin sih. puri kelapa. Kulit kelapa, Oh, kulit kulit kelapa kelapa. yang Oh, kering. sabutnya itu di. Iya. Oh, hmm, Sampai di titik itu, sampai eh, memang untuk keluarga sih itu, sampai tangan lecet-lecet, itu emang eh, titik terendah kedua sih. itu berlangsung 6 bulan berarti ya, enam kurang bulan lebih. baru baru balik lagi ke Jakarta. Nah, pas balik lagi Jakarta, bokap sama lu berarti langsung dapat kerjaan atau gimana? Itu kisaran dua 2 bulan 3 bulan lah. Setelah itu bokap dulu eh, balik lagi ke kerjaan yang lama. Gue juga sempat itu diajak teman kerja itu kayak di gudang
Udang untuk botol plastik gitu, sama semprotannya itu yang plastik, model plastik. Tapi itu posisinya dia itu bisnisnya per koli, per dus gitu. Itu isi 5.000 atau 10.000 kalau nggak salah. Nah itu dia punya gudang. Pertama kali ikut dia kerja itu ya itu kayak buru angkut lah harian. Itu masih ingat bongkar kontainer itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 lagi. Itu 250.000. Itu titik terendah sih. 2,5 itu 12 jam berarti ya? Mm-mm. Oh, Dari mulai bongkar kontainer, masukin ke truk yang lebih kecil lagi lah istilahnya, sampai dikirim ke suppliernya lagi nanti gitu. Terus oh. itu titik terendah sampai jadi kuli lah istilahnya. Oh, tapi setelah di situ tadi langsung dapat gawean lagi yang lebih Iya, baik. itu Oh, kisaran 2 bulan lagi lah baru ada jalan buat bekerja lagi gitu. oh begitu ya. Iya ya, nggak kebayang juga ya kalau misalkan tadi pertama kali datang ke Jakarta tidur itu pintu depannya itu nggak, pintu depan rusak, tiduran berdua di dalam, makan Tidur 10.000 berdua. nggak ada bantal. Oh, nggak ada bantal juga? Iya, tidur pakai tas. Iya, karena kalau perantau itu Banyak memang nyamuk, mentalnya beda. Gimana? banyak nyamuk, lampunya gelap, dalam posisi bawa duit juga mau beli gimana, mau beli pintu juga sayang uangnya untuk bertahan hidup lagi kan, karena belum ada kerjaan. Di situ sempat ngelamar juga jadi ojek online, tapi ingat motornya itu belum beres lah istilahnya, belum mumpuni buat jadi ojek online itu sih. Itu yang 2018 itu nambahin cerita yang tadi. Oke. Gitu teman-teman. Jadi apalagi perantau begitu ya. Tidur pintunya rusak di dalam, lampunya redup gitu kan. Banyak nyamuk. Belum makannya 10.000 berdua. Ya, tapi udah kelewat gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang ada cerita inspirasi lainnya atau petik terendah lainnya, boleh kontak admin langsung DM aja di Instagram Hendro Susilo atau langsung bisa di kolom komentar atau email ya. Email ada tercantum. Itu tadi cerita titik terendah dari Imal Zeldi ya. Semoga tidak terjadi lagi kemudian hari ya. Amin. Amin ya. Mudah-mudahan ke depan terus Amin. mudah kehidupannya. Amin. Nah, untuk teman-teman juga ya, kalau misalkan untuk ke depan semoga lebih baik lagi kehidupannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk cerita titik terendah lainnya.